Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Di sini kami dari Unindra, Prodi Pendidikan Biologi kelas X7A. Kami di sini mendapatkan mata kuliah evolusi, yakni untuk mewawancarai Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Rati Permatasari. Untuk usianya berapa ya Bu? 30. 30. Untuk pengalaman mengajar sendiri sudah berapa lama ya Bu? Kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun. Untuk asal perguruan tinggi Bu? Dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jurusan yang waktu kuliah Ibu ambil? Pendidikan Biologi. Pendidikan Biologi. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah evolusi ini, yaitu mengkaji teori evolusi berdasarkan fakta ilmiah. Ada beberapa pertanyaan, yakni pertanyaan 1-4 akan saya persilakan kepada Siti Khadijah. Dipersilahkan. Baik Ibu, apa sih yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi ya. Untuk teori evolusi itu sendiri, pertama dicetuskan oleh Charles Darwin, gitu kan. Nah, kemudian isi dari teori evolusi itu sendiri membicarakan tentang perubahan dan perkembangan serta asal-usul dari mana makhluk hidup itu berasal. Sebenarnya sampai sejauh ini memang teori evolusi membicarakannya sekilas perkembangan makhluk hidup saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Untuk teori-teori Darwin, Lamarck, dan seleksi alam ya, mereka sebenarnya secara keseluruhan membicarakan tentang konsep evolusi, di mana si Darwin ini dia lebih condong ke arah seleksi alam, gitu kan, di mana mengatakan konsepnya waktu itu dia menceritakan tentang dua jenis jerapah, yang satu memiliki leher yang pendek, yang satu memiliki leher yang panjang, di mana leher yang pendek itu dia terseleksi secara otomatis oleh alam. Sedangkan Lamarck itu dia membicarakan lebih ke arah adaptasi gitu. Awalnya mungkin sama konsepnya tentang ceritanya sama tentang jerapah juga. Cuman Lamarck ini dia lebih ke arah di mana si jerapah tadi awalnya pendek gitu kan, dia beradaptasi dengan lingkungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga yang tadinya pendek berubah menjadi panjang. Nah, itu untuk ya tadi seleksi alam masuknya ke arah Darwin sih. Nah, menurut pendapat Ibu, apa sih keuntungan yang kita dapatkan ketika mempelajari teori evolusi tersebut? Untuk keuntungan sendiri, tadi balik lagi ya, evolusi itu membicarakan tentang perubahan ataupun perkembangan dari si makhluk hidup itu sendiri, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang perkembangannya seperti apa. Artinya memang keuntungan evolusi itu sampai sekarang pun masih bisa kita rasakan. Salah satunya mungkin munculnya varietas baru atau bibit unggul, seperti kasus kenapa sekarang virus itu banyak sekali variannya. Nah, ini bisa dipelajari dalam konsep evolusi, karena memang evolusi balik lagi ke tadi adaptasi dan mutasi gitu. Ya. Untuk selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Manusia purba secara harfiah artinya adalah manusia yang memang hidup pada zaman dulu ya. Jadi ya sekilasan itu aja yang saya pahami. Manusia yang memang hidup pada zaman dahulu, purbakala. Ya, gitu. Baik, untuk selanjutnya, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Menurut teori evolusi, nenek moyang manusia itu sendiri berasal dari satu spesies yang sama. Jadi semua makhluk hidup yang ada sekarang di alam itu semuanya berasal dari satu spesies yang sama. Gitu ya Bu. Lalu, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Mengapa? Berikan alasannya. Percaya, jelas kita kan balik lagi, evolusi itu kan membicarakan tentang perubahan pada fase makhluk hidup, perkembangan makhluk hidup. Dan sekarang pun bukti-bukti terjadinya evolusi itu sudah sangat banyak. Contohnya misalkan munculnya varietas baru atau makhluk hidup dengan spesies baru. Itu kan bagian dari bukti evolusi yang memang terjadi gitu loh. Buktinya sudah ada. Artinya mau tidak mau ya kita memang harus mempelajari evolusi itu sendiri. Lalu apakah Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Sedangkan mutasi adalah efek dari adaptasi itu sendiri. Artinya makhluk hidup yang mampu beradaptasi itu ada kemungkinan untuk melakukan proses
upgrading diri, yaitu dengan cara mutasi. Baik, selanjutnya Rifa. Selanjutnya, apakah ibu beragama? Iya, tentu saja. Sebutkan agamanya. Alhamdulillah, agama saya adalah Islam. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah agama ibu mendukung teori evolusi? Saya bingung ya maksud dukungan tidak. Ilmu itu kan terus berkembang, artinya ilmu pengetahuan itu selama dipelajari dengan, maksudnya selama isinya adalah kebaikan, yaitu tidak, agama saya sebenarnya tidak akan melakukan pertentangan gitu loh, selama memang isi dari ilmu itu baik. Begitupun dengan ilmu evolusi. Baik. Untuk selanjutnya, siapakah manusia pertama menurut agama ibu? Kalau membicarakan manusia pertama, di Al-Quran itu disebutkan manusia pertama adalah Adam. Cuman kalau membicarakan masalah siapa makhluk pertama, itu nanti kita balik lagi ke ajaran proses pembentukan si makhluk itu, hidup itu sendiri kan, gitu. Terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah teori evolusi itu bertentangan dengan agama Islam? Nah ini tadi ya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, siapa manusia pertama. Tadi saya katakan bahwa manusia pertama memang dikatakan Nabi Adam. Cuman Al-Quran pun menyebutkan bahwa proses pembentukan manusia atau proses pembentukan makhluk hidup itu diawali dari tanah. Di surat kalau nggak salah tuh ada salah satu surat dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu diciptakan dari tanah, kemudian dari air, kemudian bentuk dari darah dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek lah ayatnya gitu kan. Nah, saya mulai berpikir menghubungkan dengan konsep evolusi di mana ada perubahan gitu kan, ada perubahan yang bertahap, terjadinya perkembangan. Begitu juga di Al-Quran itu juga mengatakan bahwa ada pertahapan dalam proses pembentukan makhluk hidup. Jadi sebenarnya kalau menurut pemahaman saya sendiri tidak ada pertentangan. Yang ada hanya apa? Yang ada mungkin ilmu alam atau ilmu dunia itu belum nyampe ke Al-Quran kita. Gitu, artinya di alam ini masih banyak misteri yang harus masih berbentuk puzzle-puzzle yang memang belum tersusun secara rapi. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saya mengenai teori evolusi. Apakah ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Sebenarnya tidak, teori evolusi tidak ada alasan untuk ragu ya, selama misalkan ilmu itu benar-benar bisa teraplikasi dengan baik, maksudnya dengan benar gitu loh. Toh keuntungannya ada, pembelajarannya pun masih masuk akal dan logika gitu ya. Jadi tidak ada keraguan lah dalam mempelajari ilmu evolusi selama memang itu masih baik gitu. Dan tadi balik lagi, ilmu itu sifatnya dinamis, pasti akan berubah, suatu saat akan berubah. Bagaimana caranya kita aja mempunyai prinsip kita supaya tidak bertolak belakang dengan ajaran agama kita. Untuk pertanyaan kedua, menurut ibu mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Mungkin masih ada pelajarannya sampai saat ini. Ya karena stigma masyarakat itu masih acak-acakan gitu loh. Mereka tuh masih menganggap bahwa manusia berasal dari kera, padahal evolusi itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan kalau misalkan kita mempelajari lebih jauh masalah evolusi, nanti itu hubungannya dengan klasifikasi lagi bahwa sebenarnya kita bukan berasal dari kera, tetapi memang kita mempunyai kekerabatan yang dekat dengan kera. Bukan berarti kita berasal dari mereka. Itu. Jadi ya memang harus pelajari ilmu itu, dan karena sifatnya memang dinamis, tidak seperti ajaran agama yang sifatnya mutlak tidak bisa dirubah. Untuk pertanyaan ketiga, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Berikan alasannya. Bertentangan dengan agama ya, sejauh ini ilmu yang ada, maksudnya sejauh ini ilmu sains yang memang
saya ketahui, ya mereka harus gimana sih, maksudnya gimana sih? Jadi boleh nggak kita ngajarin Ya, apakah boleh? ngajarin konsep tapi keluar dari konsep bertentangan dengan ilmu agama? Ya tadi balik lagi, selama ilmunya itu bersifat baik, banyak manfaatnya, Boleh dipakai. ya boleh dipakai. Urusan agama itu kan prinsip masing-masing ya. Urusan agama itu prinsip masing-masing ya. Tadi lagi balik lagi, sebenarnya masih banyak misteri di alam ini yang belum jadi saya pernah baca salah satu salah satu artikel, dia mengatakan sebenarnya terlalu banyak misteri ilmu yang ada di alam ini, dan pasti ujung-ujungnya akan bermuara lagi ke hal yang mutlak gitu loh, Al-Quran kita. Cuman memang otak kita belum sampai ke sana gitu. Jadi sebenarnya ya tadi kalau misalkan ditanya bertentangan atau tidak, kita belum tahu itu tuh benar-benar bertentangan atau tidak. Tapi sejauh misalkan kita mengajarkan hal-hal yang buruk, ya itu jelas bertentangan, kan nggak baik. Nah sekarang kalau misalkan membicarakan masalah evolusi itu dia baik atau tidak, ya saya mengatakan masih baik gitu kan, masih banyak manfaatnya, berarti masih layak dan tidak bertentangan. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Evolusi pada manusia, ini lebih ke pelajaran sejarah ya, perkembangan genus Homo gitu kan. Sebenarnya saya tidak terlalu mendalami Homo di perkembangan manusia itu ada percabangannya kemana-mana aja. Tapi sejauh ini ketika saya mengajarkan tentang evolusi, balik lagi ke konsep awal bahwa evolusi itu merupakan ilmu atau teori yang memang sifat teori ini perlu pembuktian. Yang namanya teori itu perlu pembuktian. Tapi konsep utama dari teori evolusi itu adalah perubahan dan perkembangan dari setiap makhluk hidup, gitu kan. Makanya buktinya sekarang banyak sekali makhluk hidup yang varietasnya bermacam-macam. Bahkan ilmuwan itu mereka mengandalkan atau menggunakan teori evolusi ini untuk mencari bibit unggul atau bahkan untuk membuat vaksin dari perkembangan si makhluk hidup tadi yang beradaptasi, kemudian dia mengupgrade diri sehingga itu menjadi bahan pelajaran gitu loh. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu aktivitas Ibu hari ini. Terima kasih atas ilmu yang sudah Ibu berikan kepada kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali.